Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizvia Putri. Saya berasal dari Universitas Jenderal Sudirman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam kejahatan dalam berbahasa. Pengertian kejahatan berbahasa adalah kejahatan yang dapat dipelajari dari sudut pandang linguistik. Kejahatan berbahasa tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, penipuan, atau bahasa palsu atau disebut pragmatik. Bahkan kejahatan seperti pencurian, penculikan, dan pembunuhan yang melibatkan bahasa sebelum terjadinya kejahatan dapat dianggap sebagai kejahatan berbahasa. Linguistik forensik dapat memfokuskan kajiannya pada bahasa proses hukum dan bahasa sebagai bukti, baik lisan maupun tulisan. Untuk melihat sebuah kasus linguistik forensik dapat dipakai klasifikasi teks untuk mengetahui bentuk linguistik sebagai bukti investigasi fungsi teks tersebut. Berikut merupakan macam-macam contoh kejahatan berbahasa. Yang pertama adalah hasutan. Menurut KBBI, hasutan adalah membangkitkan hati seseorang supaya marah, melawan, memberontak, dan sebagainya. Sebagai contoh, mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah konspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut dengan konspirator. Contohnya, ada yang mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya di sosial media untuk merencanakan dan melaksanakan secara diam-diam oleh sekelompok orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh yang memiliki tujuan ilegal dan dapat merugikan pihak-pihak tertentu melalui sosial media. Yang ketiga adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, maupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna, kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah kasus pembulian atau celaan yang berlatar belakang suku dan ras. Hal tersebut merupakan ujaran kebencian. Selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Umar Seno Aji mendefinisikan pencemaran nama baik adalah hal yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Maka dari itu, salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah dapat dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Dan pencemaran nama baik itu dapat dilihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Sebagai contohnya yaitu kasus pencemaran nama baik yang kembali berulang dilakukan oleh beberapa siswa di salah satu SMA di Probolinggo. Mereka menulis status di jejaring sosial mereka melalui Facebook yang berakibatkan mereka harus dikeluarkan dari sekolah tersebut. Hal ini bermula pada bulan Juli pada tanggal 30 tahun lalu. Seseorang murid membuat status di Facebook dan dia mengeluhkan kejadian yang ada di SMA tersebut, mulai dari helmnya hilang di tempat, kemudian jok motor yang selalu disilet, hingga sepatu musola juga disilet. Kejadian itu sudah dilaporkan kepada guru mereka di bidang kesiswaan, akan tetapi pihak sekolah tidak ada yang merespons. Hal tersebut merupakan salah satu kasus pencemaran nama baik sekolah. Kemudian salah satu bentuk kejahatan berbahasa adalah ancaman, suatu usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Pendapat lain mengatakan pengertian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dan dinilai membahayakan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya, seseorang berkata di media sosial, "Saya akan membunuh Anda jika tidak menyerahkan
seluruh harta Anda kepada saya. Seperti teror atau ancaman, merupakan kejahatan berbahasa. Selanjutnya adalah penistaan, yaitu sebuah tindakan atau perbuatan dan ucapan yang bersifat merendahkan seseorang atau golongan. Penghinaan terhadap seseorang atau golongan termasuk dalam contoh penistaan agama yang dilakukan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama pada saat memberikan pidato di masa pemilu beberapa tahun kemarin. Kemudian ada fitnah. Kata fitnah diserap dari bahasa Arab dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian. Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik yang muncul ketika seseorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum, dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu kejahatan bahasa yang sering kita temukan. Contohnya, menuduh orang telah mencuri, pada kenyataannya orang tersebut tidak melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu berita bohong atau hoax, adalah berita yang tidak bersumber, dan hoax ini adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sebagai contoh, beredar berita ketika kita pakai masker akan menyebabkan kekurangan kadar oksigen dan menyebabkan keracunan O2. Hal tersebut tidak benar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.